sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Halo guys. Hey, welcome guys. Welcome. Hari ini ibadah online kembali sama 2020 Community. Teman-teman, sebelum kita memulai melanjutkan ibadahnya, kita akan lanjutin devotion weekly kita yang hari ini diambil dari Markus 9 dan akan dibantu dibacakan oleh Cheryl. Come on. Dari Markus 9 ayat 14 sampai 29. Ayat 14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata mereka dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap roh itu menyerang dia. Roh itu membantingkan dia ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeratakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah memintanya kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera tergoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Lalu berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan engkau orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Amin. Amin. Nah teman-teman, daily devotion kita masih akan terus berjalan. Besok kita akan baca dari Markus 10, dan setiap hari Senin sampai Sabtu teman-teman bisa mengikuti secara langsung di Instagram Live @2020community jam 20:20 setiap hari. Pasang alarm ya. Nah, berikutnya teman-teman, kita juga pastinya ngajak teman-teman buat subscribe channel YouTube kita, karena setiap minggu kita bakalan ngeluarin video baru biar teman-teman gak ketinggalan update-nya. Kalau gitu langsung aja kita lanjutin untuk ibadah hari ini. Come on. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari
menebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Wow, hidup jadi berarti sebab Yesus kita hidup. Amin. Guys, welcome to the channel. Sekali lagi, thank you Rose untuk the announcements. Don't forget to subscribe C3 and don't forget to follow her Instagram. That's a promotion itu pariwara lewat. Welcome Cheryl and Brian too. Hey. Saudara harus lihat keringatnya muka di Brian. Dia habis lari keliling lapangan baru di sini dia main gitar. Anyway, saya hanya mau mengatakan Happy Resurrection Day. Hari ini kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus, satu kabar berita yang luar biasa dalam hidup kita semua. Saya mau ajak kita baca sama-sama di 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 26. Dan kita akan perlahan-perlahan kita akan discuss, sharing, akan kita kupas firman Tuhan ini. 1 Korintus 15 ayat 16 mengatakan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, kalau Yesus tidak bangkit, kalau Kristus tidak bangkit daripada orang mati dan kita menaruh pengharapan kita kepada Dia, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20 mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saudara, di sini kita bisa lihat satu comparison yang dibuat oleh Paulus, yaitu dikatakan sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu bicara mengenai Adam. Roma 3:23 mengatakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa kita telah kehilangan kemuliaan Allah? Sebab waktu Adam dan Hawa jatuh di Taman Eden, maka kita semua otomatis ikut jatuh di dalam dosa itu, dan hukuman atas dosa itu adalah maut. Maut bukan sekedar jasmani, tapi lebih dari itu adalah maut kekal abadi. Nah, lalu diperbandingkan bahwa karena maut datang karena satu orang manusia yaitu Adam, maka kebangkitan orang mati bisa datang karena satu orang manusia juga, yaitu Yesus. Saudara, teman-teman sekalian, kita ingat bahwa firman Tuhan mengatakan Yesus adalah 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa Dia datang untuk memberikan kita kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. So karena Adam kita semua jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu oleh karena Yesus yang telah bangkit, kita semua juga telah berpartisipasi dalam kebangkitan orang mati yang akan datang, yaitu dari mati kekal abadi menjadi kehidupan kekal abadi. Kita lanjutkan di ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. So you see, waktu kita menerima Kristus, kita itu berpartisipasi. Makanya seringkali kita waktu ambil perjamuan, kita suka bilang ikut berpartisipasi dalam kematian dan kebangkitannya. Waktu kita di dalam Adam, kita jatuh, masuk ke dalam dosa, masuk ke dalam kematian abadi. Jadi di situ kira-kira yang Paulus mencoba untuk memberikan skopnya. Ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya,
pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya mau highlight di sini kata buah sulung. Paulus menggunakan kata buah sulung untuk memberikan kepada kita satu ilustrasi yang luar biasa. Pengertian kita waktu kita memberikan buah sulung, waktu kita baca di kitab Perjanjian Lama dan di sana diatur mengenai pemberian buah sulung. Pemberian buah sulung itu berbeda dengan pemberian-pemberian yang lain. Berbedanya di mana? Kalau mau memudahkan, saya katakan begini. Waktu kita memberikan persembahan yang bukan buah sulung, misalnya saudara tentu memberikan persepuluhan saudara atau memberikan diakonia atau persembahan sukarela, itu sifatnya sebenarnya kalau saya boleh pakai kata yang berbeda adalah mengembalikan. Jadi kita diberikan sesuatu, lalu kita ambil 1/10 untuk kita kembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita karena kita telah menerima berkat daripada Tuhan. Kira-kira begitu ilustrasi yang sederhananya. Tapi waktu kita lihat mengenai buah sulung, konsepnya sangat berbeda. Di dalam Perjanjian Lama diatur bahwa buah sulung itu diambil dari seluruh yang dihasilkan pertama kali. Jadi kalau saudara punya sapi atau punya binatang peliharaan, itu anak pertamanya diambil dan diserahkan kepada Tuhan. Seluruhnya. Nah ini berbeda sekali karena waktu dikatakan seluruhnya dan diberikan di depan. Artinya apa? Ini satu tanda iman percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya di kemudian hari. Jadi kita belum melihat berkatnya menjadi nyata, tapi kita udah bilang saya percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya dalam hidup saya. Makanya saya berani kasih. Nah, Anda bisa lihat bahwa buah sulung itu ada satu dependensi. Karena waktu kita berikan semuanya kepada Tuhan, terus kita hidupnya pakai apa? Nah, kan gitu. Kalau kita memberikan perpuluhan, mungkin kita bilang, oh kasih 10%, 90%-nya saya masih ada. Tapi kalau kita berikan semuanya, artinya kita menjadi sangat tergantung kepada Tuhan. Nah, dalam konteks ini, kebangkitan Kristus dari maut yang kita rayakan hari ini adalah hal ini, yaitu Kristus sebagai buah sulung. Artinya daripada Kristus sebagai buah sulung adalah satu hari kita semua yang menjadi miliknya akan ikut sama-sama dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi waktu kita melihat Kristus dipersembahkan sebagai buah sulung, maka kita tahu kegenapannya akan terjadi, yaitu kita semua yang menjadi miliknya akan ikut bersama-sama di dalam kebangkitan itu. Jadi sungguh luar biasa kata buah sulung ini, saudara. Ayat 24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintah sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang diminasakan ialah maut. Saudara, hari-hari ini di tengah era sains yang begitu maju, orang sakit bisa disembuhkan, bisa hidroponik, tanaman nggak perlu pakai tanah, manusia bisa melakukan begitu banyak hal, tapi sampai hari ini sains belum pernah memecahkan hal mengenai maut. Jadi bisa dikatakan maut ini adalah sesuatu yang gak bisa dikalahkan gak bisa dibuat, direkayasa oleh manusia. Belum pernah orang itu bisa membangkitkan orang mati secara sains. Tapi Yesus, firman Tuhan mengatakan bangkit. Dan oleh karenanya ini sesuatu kegenapan, buah sulung Yesus adalah satu kegenapan daripada janji Tuhan di Yohanes 3:16 yang mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah Bapa bagi kita sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya kita semua enggak menjadi binasa yang percaya kepada Dia, tapi memiliki hidup kekal abadi. Hidup kekal abadi artinya bangkit bersama Dia juga. Nah, the good news today untuk kita semua adalah kenapa kita merayakan Resurrection Sunday? Karena the good news is, saya mau katakan Yesus telah menang atas maut. Amin. Amin. Yesus telah menang atas maut. Ini suatu fundamental sekali. Karena di Korintus 15 kalau kita baca, saya bacakan dari ayat 3-nya, 1 Korintus 15 ayat 3.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, kata Paulus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia gak selesai pada dikuburkan dan mati. Tapi yang membuat Yesus berbeda dari semua yang disembah di dunia ini adalah Yesus mati, dikuburkan, dan ia bangkit pada hari ketiga. Ayat kelima katakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kepada ke-12 muridnya. Sudah itu menampakkan diri lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan masih hidup sampai sekarang pada zaman Paulus menulis ini. Tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Lalu ia menampakkan diri kepada Yakobus, kepada semua rasul, dan akhirnya ayat 8 mengatakan kepada Paulus. Firman Tuhan mengatur bahwa dalam sebuah kesaksian, dalam sebuah pengadilan, dalam semua hal-hal yang sifatnya penuduhan, harus selalu dihadiri 2-3 saksi. Satu saksi tidak dianggap sah, tapi lebih dari 2 atau 3 saksi itu dianggap sah. Tapi di dalam kasus Yesus, bukan hanya 1, 2, atau 3, tapi Yesus menampakkan lebih dari 500 orang. Artinya cerita ini lebih dari sah. Dan ini membuat Alkitab itu begitu luar biasa. Orang yang menulis kitab di dalam seluruh Alkitab itu menulis pada waktu yang berbeda-beda. Tapi mereka semua punya satu kesaksian, satu bergaris benang merah, yaitu Yesus bangkit, saudara. Jadi Yesus telah bangkit, oleh karenanya hari ini kita merayakan. Karena liang kuburnya telah kosong. Nah, kedua adalah kenapa hari ini kita merayakan, yaitu Roma 8 ayat 11 mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kita semua, saudara dan kita semua, maka Ia, Tuhan yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kita patut merayakan hari ini sebab waktu kita melihat Yesus telah menang atas maut, saya mau saudara dan kita semua mengerti bahwa kita pun telah menang atas maut. Roma 8:37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu, saudara, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya mau tekankan 2 kata, tetapi dalam semuanya itu, semuanya. Saudara, bukan sebagian kecil, hanya porsi sini, tapi bicara semuanya. Semua itu artinya semua situasi kita, semua keadaan kita, semua tantangan kita, semua circumstances kita, semua finances kita, semua, nggak ada satu pengecualian. Bahwa dalam segala hal kita, walaupun mata kita melihat kayaknya nggak sesuai, tapi saya mau katakan semuanya, saudara, dalam semua bagian hidup saudara, kita lebih daripada orang pemenang. Kata lebih ini sungguh luar biasa. If you think about it, kenapa kita disebut lebih dari pemenang? Yesus berjuang, mati, dan bangkit. Lalu kita tanpa harus berjuang melawan dosa, melawan maut, tapi kita diberikan janji kebangkitan itu bersama dengan Tuhan. Bayangkan saudara nggak bertanding, tapi saudara diberikan piala kemenangan itu, yaitu piala hidup kekal abadi. Haleluya, saudara. Saudara, oleh karenanya kita merayakannya, karena di dalam semua keadaan kita, di tengah virus, di tengah tantangan ekonomi, di tengah ketegangan yang kita alami, rasa ketakutan, saya mau katakan bahwa kita adalah lebih dari pemenang sebab roh yang membangkitkan Kristus ada di dalam kita semua, saudara. Jadi hari ini saya mau rangkum bahwa hari ini kita merayakan hari kebangkitan Kristus, the resurrection day. Karena Kristus telah bangkit, menang atas maut. Yang kedua, bahwa roh yang sama itu ada di dalam kita semua, saudara dan saya dan kita semua. Dan oleh karenanya pengharapan kita di dalam Kristus tidak sia-sia. Paulus mengatakan kalau Kristus tidak bangkit, maka kita adalah orang yang paling malang. Tapi hari ini saya mau berkatakan, Kristus itu bangkit. Oleh karenanya
pengharapan kita di dalam Kristus tidak sia-sia. Dan kita adalah orang yang paling beruntung karena pengharapan kita di dalam Kristus adalah solid, saudara, terbukti dan memiliki dasar yang kuat. Saudara, saya mau mengajak kita semua. Mungkin banyak dari kita nggak mengerti apa yang akan terjadi bagi hidup kita besok, lusa, minggu depan, bulan depan, apalagi di tengah gonjang-ganjing. Tapi saya mau katakan, biarlah hidup kita seperti Musa yang memperkatakan kepada Tuhan, Tuhan, if you will be with me, kalau saja engkau berjalan bersama denganku. Saya mau katakan begini, biarlah hari-hari ini, di hari kebangkitan Kristus, biarlah kita ingat, mungkin hari esok kita nggak tahu, tapi kita tahu siapa yang pegang hari esok. Dan itu cukup bagi saudara dan saya. Amin. Sebab Yesus hidup. Haleluya. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ayo sekali lagi kita katakan sebab Dia hidup. Saudara, wherever you are, just join us. Declare it, deklarasikan atas hidup saudara. Kita gak perlu takut, saudara. Ku tak gentar, karena ku tahu Yesus yang pegang hari esok kita. Luar biasa. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Wow. Happy Resurrection Day, guys. We want to speak blessing over you. Waktu kita akan tutup, jangan lupa untuk subscribe. So, waktu ada video-video yang berikutnya, saudara akan di-notify. Dan kalau saudara ada prayer request, feel free to put it in the comments. Dan kita akan masukkan itu dalam prayer list kita. Dan kita akan mendoakan bagi saudara. Amin. So, hari ini sebelum kita menutup hari ini, saya mau ajak kita untuk berdoa sama-sama. Rose, mungkin you get the privilege untuk berdoa bagi kota dan bangsa kita. Firman Tuhan mengatakan, pray for your cities. Sebab kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu sendiri. So, mari saudara ikut kita sama-sama untuk berdoa bagi bangsa dan kota kita. Kita minta hikmat, kita minta rancangan Tuhan atas bangsa kita. Yang kedua, kita akan berdoa untuk teman-teman kita, termasuk saudara. Hari-hari ini kita percaya di tengah keadaan yang luar biasa ini, Allah mampu dan sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bagi hidup saudara dan hidup kita semua. So, Cheryl, pray for that. Biar sungguh ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa janji Allah bagi hidup kita sempurna. Ayo, silakan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa terkhususkan Tuhan hari ini untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Terutama mungkin untuk ibu kota kami, kota Jakarta Tuhan. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon hikmat Tuhan. Untuk biarlah kota dan bangsa kami ini Tuhan mendapatkan ditutup bungkus Tuhan oleh kuasa-Mu, oleh perlindungan-Mu. Biar semua masalah apapun yang sedang dihadapi Tuhan bisa cepat segera berlalu, bisa semuanya kami cuma serahkan dalam nama-Mu, biar setiap lapisan masyarakat dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi Tuhan, sampai kepada presiden kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau berikan hikmat untuk setiap orang Tuhan, supaya kiranya dapat memimpin, dapat menjalankan masing-masing kewajibannya juga dengan baik Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, Kau beri perlindungan, Kau beri kekuatan buat setiap orang yang ada di kota kami, untuk setiap orang yang ada di negara kami, bahkan Tuhan buat Indonesia Tuhan. Ya, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan sempurnakan perlindungan buat Indonesia Tuhan. Amin. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan bagi teman-teman kami Tuhan, sahabat kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Kau jamah mereka satu persatu Tuhan, Kau tutup bungkus kehidupan mereka Tuhan, dalam masa-masa
seperti ini Tuhan, dan masa pandemi ini Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, Kau berkati kami dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan, apapun yang kami jalani Tuhan, dalam kesusahan yang kami jalani, krisis ekonomi yang kami jalani Tuhan, Kau berkati kami selalu Tuhan, Kau berikan kami kekuatan Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu selalu atas hidup kami. Kau berkati Tuhan, berikan kami semua kesehatan Tuhan, supaya sehabis ini Tuhan kami semua bisa berkumpul kembali Tuhan, berbagi waktu bersama-sama lagi ya Tuhan, bisa bertemu, bercanda tawa lagi ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, tutup bungkus kehidupan kami setiap hari Tuhan, jalan bersama kami ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. As we close our service, we just want to speak blessing over you. Berkat Allah Bapa yang sempurna dalam hidup kalian semua dan kita semua. Roh Allah yang membagikan Kristus, Dia juga ada di dalam hidupmu dan hidup kami, hidup kita semua. Biarlah roh yang sama itu yang memampukan kita untuk berseru kepada Bapa kita, Abba Bapa. Biarlah roh itu menyertai engkau senantiasa. Roh Kudus memberikan hikmat, Roh Kudus memberikan perlindungan bagi hidup saudara. Kiranya darah Yesus melindungi hidup saudara sempurna. Setiap berkatnya gak ada yang dicuri, tapi semuanya utuh sempurna. I'm praying and I'm speaking into your life. Yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan tolong tepat pada waktunya. Dan I'm praying over your life bahwa Tuhan sendiri akan angkat kau naik dan akan turun. Aku berdoa biarlah pengharapanmu di dalam Kristus diperbaharui setiap harinya. Dia tidak akan mengecewakan engkau, Dia tidak akan mencurangi engkau, keturunanmu gagah perkasa. I just want to release that blessing over you. Kiranya di tengah badai, di tengah segala situasi yang saudara hadapi, Yesus ada di dalam kapalmu dan damai sejahteranya menguasai hidup engkau, hidup aku, dan hidup kita semua yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, semua katakan Amin. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. See you guys. Yang pada hari esok hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Let's say everybody say goodbye. Have a blessed Sunday. God bless you.